Kekuatan tinju Tuan Yu hancur karena beban monumen Dewa Alam Semesta. Wajahnya serius saat dia meraih Luo Yunxiang dan melompat menjauh. Ledakan, monumen Dewa Alam Semesta menghantam tanah, menciptakan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Seberkas cahaya jatuh dan Li Yunxiao mendarat di monumen Dewa Alam Semesta. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan terus memukul monumen itu. Cahaya keemasan sepertinya menyatu dengannya. Tanda awan api di dahinya muncul lagi dan wilayah api terbuka. Di bawah kekuasaan wilayah, api Phoenix sejati muncul dan membakar ke arah Tuan Yu. Nak, kamu lebih kuat dari sebelumnya. Murid Tuan Yu mengecil. Dia sudah bisa merasakan teror api Phoenix sejati. Dia pernah mengalaminya di dalam gua sebelumnya. Sepertinya itu bahkan bisa membakar kekuatan murni. Matanya menjadi gelap dan light tail sword muncul di tangannya. Sinar cahaya putih menembus udara. Ledakan. Api Phoenix sejati terbelah dua oleh aura pedang. Aura pedang tidak melambat dan sepertinya membelah ruang. Li Yunxiao terbang dari prasasti Dewa Alam Semesta dan cahaya pedang menebas prasasti Dewa Alam Semesta, mengeluarkan suara yang tajam. Li Yunxiao melompat ke arah Tuan Yu di udara. Dia mengeluarkan dinasti Bell dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi sebelum menghancurkannya. Melawan Tuan Yu, satu-satunya keuntungannya adalah dia memiliki lebih banyak senjata mendalam tingkat 9. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkannya sepenuhnya. Bin Jie dan yang lainnya tidak bisa diandalkan sama sekali. Meskipun dia adalah kaisar bela diri puncak bintang 9, dia tidak memiliki kekuatan wilayah dan tidak dapat menggunakan aturan langit dan bumi. Tidak mungkin dia bisa memblokir serangan mental Tuan Yu. Meski begitu, mereka tetap bergegas turun satu persatu. Para anggota Rookie Mercenary Group tidak tahan melihat rekan mereka bertarung sendirian. Riak pelari, Tuan Yu berteriak dan kekuatan mentalnya menyebar. Kekuatan sekitar 100 meter tiba dalam sekejap. Semua orang merasa pemandangan di depan mereka telah berubah. Bukan hanya rekan mereka yang menghilang, tapi mereka tidak lagi berdiri di hutan bernyanyi cahaya. Li Yunxiao mengoperasikan Great Evolution Divine Skill untuk menahan serangan mental lawannya. Sebagai penyerang spiritual nomor 1, dia merasa sangat cemberut saat ini. Dia selalu menjadi orang yang mempermainkan orang lain, tapi sekarang dia bukan lagi orang yang mempermainkan anggur. Pada saat ini, selain Li Yunxiao, wajah semua orang tampak panik. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, seolah tersesat. Mata Tuan Yu menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia berkata, "Energi spiritualmu sangat kuat, mampu melawan Ripple Scamperku. Ini sepertinya tidak mungkin, kan?" Li Yunxiao hanya merasakan energi mental di sekitarnya terus-menerus menekan tubuhnya, ingin bergegas ke lautan kesadarannya. Dia merasa seolah-olah dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kepalanya terasa seperti hendak terbelah. Ketika dia mendengar kata-kata pihak lain, dia menjadi marah dan memarahi. "Berhentilah bertingkah keren di hadapanku. Lihat aku menghancurkan Ripple Scampermu." Dia mengatupkan giginya dengan keras, dan rasa sakit di lautan kesadarannya sepertinya sedikit melemah. Matanya bersinar karena kegilaan dan dia tiba-tiba menggunakan kepalanya untuk membunyikan bel kekaisaran, dentang. Dengan pukulan ini, kepalanya hampir meledak. Namun, suara bel bergema di sekujur tubuhnya dan segera menghilangkan kekuatan Ripple Scamper. Selanjutnya, suara bel masih menyebar di udara dan semua prajurit terbangun. Mata Tuan Yu menjadi gelap dan dia menatap ke arah lonceng kekaisaran. Ekspresinya terus berubah. Dan dia berkata, "Ini juga merupakan senjata Xuan tingkat ke-9. Sepertinya latar belakang Anda tidak sederhana. Namun, budidaya Anda terbatas. Jadi bagaimana jika Anda memiliki lebih banyak senjata Xuan peringkat ke-9? Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak tahu, tapi setidaknya aku menginginkan hidupmu sekarang." Kepala Li Yunxiao berlumuran darah. Dia mengangkat lonceng kekaisaran tinggi-tinggi. Dan dengan satu pukulan, dia menghancurkannya. Dentang, bel kedua berbunyi, dan Li Yunxiao memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya langsung menjadi putus asa.
Pada saat ini, Bin Jie dan yang lainnya juga mulai bergerak. Di saat yang sama, mereka memahami betapa menakutkannya lawan mereka. Semua orang memberikan segalanya, dan kekuatan mengerikan itu runtuh bersamaan dengan lonceng kekaisaran. Ketenangan di wajah Tuan Yu akhirnya menghilang, dan yang menggantikannya adalah ekspresi bermartabat. Suara lonceng kekaisaran bergema di udara dan ripple scamper miliknya sangat terpengaruh. Tidak mungkin dia bisa menjebak begitu banyak kaisar bela diri. Terlebih lagi, dia sendiri hanyalah seorang kaisar bela diri. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, dia tidak berani melawan begitu banyak ahli pada saat yang bersamaan. Dia mengangkat light tail sword dan dengan keras menusukkannya ke tanah. Ujung pedangnya tenggelam ke tanah dan seberkas cahaya memancar dari tubuh pedang. Seperti kuncup bunga yang mekar, itu membentuk pesona pertahanan dan sepenuhnya menyelimuti dirinya dan Luo Yunxiang. Ledakan, lonceng kekaisaran adalah yang pertama mengguncang pesona dan tekanan spiritual yang kuat dilepaskan yang menyebar ke segala arah. Setelah itu serangan Bin Jie dan yang lainnya juga mendarat. Segala jenis sinar cahaya tersebar dan itu menyilaukan. Meskipun dia telah memblokir semua serangan, Tuan Yu juga menggunakan banyak ki-nya. Bahkan jika dia menggunakan senjata Xuan peringkat ke-9, itu masih sangat berat dan wajahnya sedikit pucat. Pada saat ini, setelah Luo Yunxiang diberi makan darah, dia sepertinya mengalami koma. Namun tubuhnya semakin panas dan gelombang 9 yang asli ki secara spontan keluar dari tubuhnya. Sepertinya sudah waktunya. Tuan Yu melemparkan Luo Yunxiang ke tanah dan berkata dengan lembut, "Saya hanya dapat membantu Anda sebanyak ini. Berapa banyak yang dapat Anda capai akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Konstitusi 9 yang ilahi, saya menantikan momen ketika Anda menjadi kuat dan kemudian Anda akan menjadi batu loncatan bagi kebangkitan klan iblis." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Yunxiao di langit dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia selalu merasa bahwa orang ini lebih berbahaya bagi klan iblis daripada konstitusi 9 yang ilahi. Namun, setelah memikirkannya, niat membunuh itu menghilang dengan tenang. Hari ini, anggap saja ini sehari. Setelah mengatakan ini, Tuan Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke arah selatan kota. Menurutmu, kelompok tentara bayaran pemulaku bisa datang dan pergi sesukamu? Suaramu Wu datang dari langit, dan tubuh Tuan Yu tiba-tiba membeku di udara, seolah-olah dia terjebak oleh semacam kekuatan. Wajah Tuan Yu berubah serius, dan dia berkata dengan lembut, "Martial honor?" Meski serius, dia tidak panik. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan seketika seberkas cahaya membelah langit, dan kekuatan yang menahannya menghilang. Kekuatan mentalnya menyebar, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Sosok Mu Wu muncul di langit, dan dengan satu langkah, dia muncul di depan Tuan Yu, seolah-olah dia telah menyusutkan tanah menjadi 1 inci, dan melemparkan pukulan. Ruang di sekitarnya, yang telah terdistorsi, retak akibat pukulan tersebut, dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang hanyut. Lubang hitam muncul di langit. Sosok Tuan Yu juga hancur akibat pukulan itu. Namun, wajahnya masih setenang air, dan tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Hah? Apa yang sedang terjadi? Mu Wu tertegun, lalu ekspresinya berubah, dan dia dipenuhi amarah. Ruang di depannya hancur dan bersama dengan sosok Tuan Yu, dia tersedot ke dalam lubang hitam. Namun saat sosok itu hancur berubah menjadi titik cahaya dan ternyata hanya ilusi. Tubuh asli Tuan Yu telah lama menghilang. Apa? Bahkan Kapten Mu Wu pun tertipu? Bin Jie dan yang lainnya terkejut, dan mereka sangat terkejut. Li Yunxiao menghela nafas dan berkata, "Sungguh kekuatan mental yang kuat. Orang ini mungkin bisa menjadi alkemis peringkat 9 di masa depan, dan aku bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah ilusi." Ding Linger kaget saat mendengar itu. Seorang alkemis peringkat 9 adalah eksistensi tertinggi. Terlebih lagi, karena Li Yunxiao berkata demikian, itu tidak mungkin salah. Dia maju untuk mendukung Li Yunxiao.
Melihat kepalanya berlumuran darah, dan sepertinya ada cukup banyak luka di kepalanya, dia bertanya dengan cemas, "Tuan Muda Yun, apakah Anda baik-baik saja?" Li Yunxiao menggelengkan kepalanya, dan dia turun dari langit untuk memeriksa Luo Yunshang. Mu Wu, yang berada jauh, diam-diam tinggal di langit untuk beberapa saat, dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya. Dan dia terbang menuju selatan kota dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah dia sangat tidak mau. Bin Jie dan yang lainnya saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Li Yunxiao mengulurkan tangan untuk meraih lengan Luo Yunshang, dan kekuatan yang sangat mendominasi segera menepis tangannya. Saat dia membuka tangannya, tangannya sudah hangus hitam. Ding Ling bertanya dengan kaget, "Apa yang terjadi?" Ekspresi Li Yunxiao juga sangat serius, dan dia berkata, "Hal yang diberikan Tuan Yu barusan sepertinya telah menstimulasi tubuh 9 yang ilahi miliknya. Sekarang, seluruh tubuhnya seperti dantian, dan kekuatan yang kuat beredar di dalamnya. Jika saya tidak salah, ini seharusnya adalah 9 energi sejati yang asli. Itu sangat mendominasi dan kuat. Meskipun Luo Yunshang selalu menggunakan 9 yang energi sejati, ia hanya menggunakan seni 9 yang untuk mengedarkan energinya. Apa yang melonjak dalam tubuhnya sekarang adalah 9 energi sejati yang akhirnya terbentuk setelah akumulasi bertahun-tahun." Ding Ling berkata dengan cemas, "Bagaimanapun juga, kakak Yunshang hanyalah seorang raja bela diri. Aura ini begitu kuat hingga membuat jantungku berdebar-debar. Apakah kakak Yunshang akan baik-baik saja?" Li Yunxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya harus membawanya ke Monumen Dewa Dunia. Jika terjadi sesuatu di sini, saya tidak akan bisa menekannya sama sekali." Ding Ling mengerti maksudnya. Di Monumen Dewa Dunia, Li Yunxiao adalah dewa, dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dia menggendong Luo Yunshang dan mengikuti di belakang Li Yunxiao ke ruang rahasia. Lagi pula, rahasia Monumen Dewa Dunia tidak bisa diketahui orang lain. Setelah Li Yunxiao dan Luo Yunshang memasuki Monumen Dewa Dunia, dia berjaga di luar pintu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tablet giok komunikasi emas yang sangat berharga, dan setelah beberapa saat khawatir, dia menanamkan seutas kehendak ilahi ke dalamnya, dan kemudian menghancurkannya di tangannya. Saat tablet gioknya pecah, warna hitam pekat tampak muncul, dan kehendak sucinya dikirim jauh. Setelah Li Yunxiao memasuki Monumen Dewa Dunia, dia menempatkan Luo Yunshang di dasar Gunung Fangchun dalam formasi tempat Meng Wu terbaring. Dia melambai dengan santai dan memanggil Gu Yuesheng dan Si Tuheng. Dia menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Siapakah Tuan Yu dari kelompok tentara bayaran tengkorak itu?" Gu Yuesheng dan Si Tuheng telah lama berkultivasi di Monumen Dewa Dunia, dan luka mereka sudah lama pulih. Keduanya kaget saat melihat Li Yunxiao yang kepalanya berlumuran darah. Pupil mata Gu Yuesheng menyusut, dan dia berkata dengan terkejut, "Anda bertemu dengan Tuan Yu. Mungkinkah luka di tubuhmu disebabkan oleh dia?" Dia tiba-tiba berkata dengan kaget, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sejak Anda bertemu dengannya, kecuali Anda bersembunyi di ruang misterius ini, Anda tidak akan bisa mempertahankan hidup Anda." Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.